محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم قوم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانصر على معاني الدين رب اختم لنا منك بخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Idul Fitri Masjid Al-Mubarak Kriya Benowo Indah yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Pada kesempatan yang sangat mulia ini, tidak ada kalimat yang pantas kita ucapkan melainkan kalimat alhamdulillah wa syukurillah, bahwa pagi ini kita masih diberikan Allah sehat walafiat, diberikan oleh Allah kekuatan iman, kekuatan Islam, sehingga kita
bisa merayakan Idul Fitri. Mudah-mudahan amal ibadah kita selama bulan Ramadan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, pesan yang utama dan yang pertama di dalam khutbah Idul Fitri ini, saya mengajak, marilah kita selalu meningkatkan kualitas iman dan meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah. Sebab hanya dengan kualitas iman dan takwa inilah yang menyelamatkan hidup kita dunia dan akhirat. Dan dengan kualitas iman yang baik, maka hidup kita akan bahagia di dunia dan akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh rahmat, bulan di mana pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, bulan di mana kita diampuni oleh Allah. Sekarang Ramadan sudah meninggalkan kita. Sebulan penuh kita melawan hawa nafsu. Sebulan penuh kita berpuasa. Pagi ini kita kumandangkan kalimat takbir, tahmid dan tahlil untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kita mengucapkan kalimat Allahu Akbar, yang artinya Allah Maha Besar. Kalimat ini mengandung makna yang begitu mendalam. Kita semua mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang besar itu Allah. Selain Allah kecil. Kalau kita sudah berani mengatakan Allahu Akbar, yang besar itu Allah, maka selain Allah kecil. Harta dan kekayaan yang kita miliki kecil jika dibandingkan dengan kebesaran Allah. Uang yang kita miliki kecil jika dibandingkan dengan kebesaran Allah. Oma kulolan panjenengan sedaya tidak ada apa-apanya, kecil jika dibandingkan dengan kebesaran Allah. Pangkat, jabatan, kedudukan, semuanya kecil jika dibandingkan dengan kebesaran Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Selain Allah kecil. Tapi kenapa ma'asyiral muslimin, kula lan panjenengan sedaya iki wis ngomong Allahu Akbar, yang besar itu Allah. Tapi kenapa kita masih membesarkan pangkat dan jabatan? Kita masih membesarkan dunia, kita masih membesarkan uang kita, kita masih membesarkan kekayaan kita. Allahu Akbar. Kita membesarkan Allah, tapi satu sisi kita membesarkan harta dan kekayaan, kita membesarkan pangkat, jabatan dan kedudukan. Padahal kula lan panjenengan sedaya wis ngomong Allahu Akbar, yang besar itu Allah, selain Allah kecil. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah.
Yang kedua, kita mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau kita sudah mengucapkan itu kalimat tauhid yang paling tinggi. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan sing pantes disembah kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang pantas minta tolong kecuali minta tolong kepada Allah. Tapi mengapa kula lan panjenengan sedaya wis ngucapno la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang pantas disembah kecuali Allah, tapi mengapa kula lan panjenengan sedaya sik nyembah dunia, nyembah harta, nyembah pangkat, nyembah kedudukan, nyembah status sosial? Padahal kula lan panjenengan sedaya wis ngucapno la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang pantas kita sembah melainkan Allah. Kadang kita masih minta tolong dukun, padahal kita mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang pantas kita mintai tolong kecuali minta tolong kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, kita mengucapkan walillahil hamd. Segala puji hanya milik Allah. Masya Allah, subhanallah. Nek kula lan panjenengan sedaya ku ngerti atine niki. Walillahil hamd. Sing pantas dipuji ku Allah, yang pantas disanjung Allah. Manusia tidak pantas dipuji, manusia tidak pantas disanjung. Sing pantas dipuji itu Allah. Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan laut, Allah menciptakan gunung. Pantas yang dipuji itu Allah. Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan malaikat, Allah menciptakan setan. Pantas nek Allah sing dipuji, manusia gak pantas dipuji. Manusia lemah, tidak berdaya, manusia tidak punya kekuatan, gak pantas nek menungso iku dipuji. Manusia dilahirkan ke dunia tidak membawa apa-apa. Manusia ketika dilahirkan ke dunia telanjang bulat, tidak memakai baju. Tapi mengapa manusia ketika dewasa sombongnya bukan main? Allahu Akbar, walillahil hamd. Sing pantes dipuji itu Allah. Allah menciptakan langit, bumi, gunung, laut, manusia, malaikat, setan, alam semesta. Pantas nek sing dipuji itu Allah. Manusia tidak pantas dipuji. Menungso itu dikei lara untu wis gak kuat. Apa yang dibanggakan manusia? Manusia lemah, tidak berdaya. Manusia hidupnya di atas tanah, mencari makanan di atas tanah, tapi sombongnya bukan main. Ingat manusia, kamu hidup di atas tanah, mencari nafkah di atas tanah. Ingatlah kalau kamu sudah dimasukkan tanah. Kamu di atas tanah, sombongnya bukan main. Langit saja yang di atasnya tanah. Langit tidak pernah ngomong dia lebih tinggi dari bumi. Langit tidak pernah bicara bahwa dia yang paling gagah dari bumi. Kita ini
hidupnya di atas tanah, mencari makan minum di atas tanah. Kok sombong? Subhanallah. Untung belum digulung sama tanah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri Masjid Al-Mubarak, perumahan Benowo Indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika bulan suci Ramadan meninggalkan kita semua, kita senang, kita bahagia. Ono sing tuku kelambi, ono sing ngecat oma, ono sing tuku sarung, tuku kopiah, tuku sajadah, tuku mobil, omahe direnovasi. Bahagia. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditinggal bulan suci Ramadan menangis, sedih. Kenapa Rasulullah menangis? Ditinggal bulan Ramadan, kita kok bahagia. Rasulullah menangis ditinggal Ramadan. Alasannya satu. Kenapa Rasulullah menangis ditinggal bulan suci Ramadan? Yang pertama, li'annal hasanata fihi mujtami'atun. Rasulullah menangis ditinggal bulan suci Ramadan karena semua kebaikan-kebaikan dikumpulkan di bulan suci Ramadan. Iki sing nyebabno Rasulullah nangis ditinggal Ramadan karena semua kebaikan-kebaikan dikumpulkan di Ramadan. Sholat wajib, pahalanya di bulan Ramadan dilipat gandakan Allah. Apalagi sholat sunnah, sedekah di bulan Ramadan, pahalanya dilipat gandakan Allah. Membaca Quran di bulan Ramadan dilipat gandakan pahalanya. Itulah yang menyebabkan Rasulullah menangis, karena semua kebaikan dikumpulkan di bulan Ramadan. Yang kedua, mengapa Rasulullah menangis ketika ditinggal bulan Ramadan? Wa ta'ata makbulatun. Rasulullah menangis, Rasulullah sedih ketika ditinggal bulan suci Ramadan. Karena ketaatan ibadah di bulan Ramadan yang kita lakukan pasti diterima Allah. Mudah-mudahan sing sedekah nang Masjid Al-Mubarak tak dongakno sugih. Muga-muga sing sedekah keramik, granit, kipas, AC untuk Masjid Al-Mubarak tak dongakno bisa budal haji. Amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri Masjid Al-Mubarak rahimakumullah. Yang ketiga, mengapa Rasulullah menangis ketika ditinggal bulan suci Ramadan? Alasannya, wadda'awati mustajabatun. Doa-doa kita dikabulkan oleh Allah di bulan Ramadan. Masya Allah. Ya iki sing nyebabno Kanjeng Nabi nangis. Kanjeng Nabi sedih ditinggal Ramadan. Karena doa-doa kita dikabulkan Allah di bulan Ramadan. Yang keempat, mengapa Rasulullah menangis ditinggal bulan suci Ramadan? Wadzunuba maghfiratun. Karena dosa-dosa kita di masa yang lalu diampuni oleh Allah. Manusia pasti punya salah dan dosa. Siapapun manusianya, apapun pangkat dan kedudukannya, pasti punya salah dan dosa. Gak ono manungsa sing gak duwe dosa. Ojo caca awak dhewe. Nabi Rasul duwe dosa. Nabi Adam duwe dosa mangan buah khuldi dibuang nang India. Nabi Adam ku dosane siji mangan buah khuldi wis nduk swarga.
ditokno ambek Gusti Allah dosane mek siji, mangan buah khuldi. Diguwak nang India. Siti Hawa bojone diguwak nang Jeddah. Lah kula lan panjenengan sedaya iki gak tau nang swarga, sumbunge begedut. Nabi Adam ku wis nduk swarga. Dosane siji mangan buah khuldi. Dibuak nang India, didono nang bumi. Nabi Yunus yang di dosa akhirnya dipangan iwak paus. Nabi Ibrahim yang di dosa diobong Raja Namrud. Kullu bani Adam khata'un. Semua anak cucu Adam siapapun dia orangnya, pejabat, pedagang, petani, pengusaha, intelektual, cendekiawan, pasti punya salah dan dosa. Ramadan menghapus itu semua. Yaiku sing dadekno Kanjeng Nabi ku nangis sedih ditinggal Ramadan. Lah kok umat iki semen. Makane man soma Ramadana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan imanan dengan iman, wahtisaban dengan ikhlas, puasanya ikhlas karena Allah, puasanya iman karena Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dambi, dosa-dosanya di masa yang lalu diampuni oleh Allah. Dia puasa bukan karena tetangga, dia puasa bukan karena teman, dia puasa bukan karena sahabat, dia puasa bukan karena suaminya, dia puasa bukan karena istrinya, dia puasa bukan karena anaknya, dia puasa bukan karena bosnya, pimpinannya, bukan. Imanan, dia puasa karena rasa iman nang Allah. Wahtisaban, ikhlas hanya karena Allah. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini menghapus semua dosa-dosa kita di masa yang lalu. Yang kelima, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri Masjid Al-Mubarak rahimakumullah. Mengapa Rasulullah menangis? Mengapa Rasulullah sedih ditinggal bulan Ramadan? Alasannya adalah wal jannata mustaqatul lahum. Surga merindukan manusia-manusia yang berpuasa di bulan Ramadan. Iki sing dadekno Kanjeng Nabi nangis ditinggal Ramadan. Awak dhewe kula lan panjenengan sedaya wis gak atik njaluk swarga. Wis gak atik njaluk Allahumma inna nas'alukal jannata, wis gak usah. Tiyang sing gelem poso nduk wulan Ramadan dienteni ambek swarga. Swarga ku ngenteni panjenengan. Wis gak atik njaluk, gak atik ya Allah kula sampeyan lebetaken swarga, wis gak usah. Tiang-tiang sing poso nduk wulan Ramadan dienteni ambek swarga, dirindukan swarga, dikangeni swarga. Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang terakhir, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri Masjid Al-Mubarak Kriya Menawa Indah. Yang terakhir, di dalam kitab dijelaskan ketika Rasulullah mau khutbah, Rasulullah membaca amin 3 kali.
Amin, amin, amin. Sahabat bingung. Cerita ini sering disampaikan. Loh, Kanjeng Nabi lan apa panjenengan kok munggah mimbar kok maca amin ping 3? Kanjeng Nabi jawab, aku mang munggah nang mimbar, malaikat iku ndonga. Makanya saya aminkan. Oh gitu. Ya. Terus apa doane Kanjeng Nabi? Apa dongane malaikat 3 itu? Sing nomor 1. Dongane malaikat pasti mandi makbul. Apa maneh sing mengaminkan Kanjeng Nabi? Apa doa malaikat yang pertama? Ya Allah, jangan diterima ibadah puasanya anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Rasulullah jawab amin. Ini menunjukkan betapa selesai sholat Idul Fitri di Masjid Al-Mubarak ini, yang pertama kali kita tuju, yang pertama kali kita datangi selesai sholat Idul Fitri adalah kedua orang tua kita. Loh, Mbak Kaji, wong tua ku wis mati ya apa? Ya sampean dongakno, ditekani makame, bacano Yasin, tahlil. Tapi kalau orang tua masih hidup, selesai sholat Id, yang pertama kali kita sungkem, kita datangi adalah kedua orang tua kita. Kita bisa seperti saat ini, punya pangkat, punya jabatan, punya ilmu yang luas, itu semua adalah jasa kedua orang tua kita. Nek ono anak nduk griya menawa indah iki, nyambut gawe nak titik lali ambek wong tua, duwe pangkat titik lupa dengan ayah ibunya. Ingat, hidupmu tidak barokah. Nyambut gawemu enak kaya apa, nek wis wani ambek wong tua, hidupmu gak barokah. Omamu apik tingkat, mobilmu apik, nyambut gawemu enak, tapi nek wis lali ambek wong tua, setahun pisan gak tau nyengongok, Masya Allah. Ono ngono iku. Nek ono anak kaya ngono, hidupmu gak barokah. Ridallah fi ridal walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Nek wong tua wis gak ridho, uripmu angel, nyambut gawe angel, buka toko angel, bisnis angel, proyek yo gak tau lancar. Tapi kalau kita memuliakan kedua orang tua, maka hidup kita akan dimuliakan Allah. Mumpung kula lan panjenengan sedaya dikai umur dawa iso menangi Idul Fitri, ayo sungkem nang wong tua. Aja krana nyambut gawe enak gengsi nang wong tua. Aja krana duwe pangkat, duwe jabatan gengsi unjung nang wong tua, masyaallah. Nek ana anak kaya ngono, hidupnya enggak tenang, hidupnya enggak barokah. Ojo sampai selesai sholat Id nang kebun binatang. Jadi yang pertama kali yang kita datangi selesai sholat Id di Masjid Al-Mubarak ini adalah kedua orang tua.
Nek wong tua wis mati ya tokoh agama, tokoh masyarakat yang kita tuakan. Kalau orang tua kita sudah meninggal, ya kita datangi makamnya, selesai sholat, kita bacakan Yasin, tahlil. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Idul Fitri rahimakumullah. Yang kedua, malaikat berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami, jangan diterima ibadah dan puasanya istri yang tidak mau minta maaf kepada suaminya. Begitu sebaliknya, suami tidak mau minta maaf kepada istrinya. Memang yang bekerja 24 jam adalah istri. Tapi ingat, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Saelek-eleke wong lanang itu pemimpin rumah tangga. Wong lanang nyambut gawe enak, gak nyambut gawe enak. Sing dadekno wong wedok iku mlebu swarga apa mlebu neraka. Maka di momen Idul Fitri ini kesempatan yang diberikan Allah luar biasa. Selesai sholat Id, istri sungkem kepada suami, sebaliknya suami juga sungkem kepada istri. Yang ketiga, malaikat Jibril berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami, jangan diterima ibadah dan puasane orang Islam yang tidak mau memaafkan orang Islam yang lain. Onjong wis gak ono, nang tangga wis gak gelem. Zaman biyen iku masyaallah, listrik gak tape ono, TV gak tape ono, tapi kampung kami saiki mengucapkan Idul Fitri lewat WA. Mohon maaf lahir dan batin, lewat Instagram, lewat WA, lewat email. Makanya ayo momen Idul Fitri kita saling memaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi hikmah kita semua. Amin. Allahumma amin. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Shallu alaihi. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa azza jundahu, wa azamal ahzaba wahdah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun
rahimakumullah. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minasy sholihin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wa Madinah bisafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya muyassir yassir wa ya mudabbir dabbir wa ya musahil sahil sahil alaina kulase bijahil basirin nadir. Rabbana sahil umrana wa hasil maqasidana wa balihna ilaika ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Jamaah rahimakumullah, Masjid Al Mubarak Kriya Bengawa Indah yang dimuliakan Allah. Saya selaku khatib Wak Haji Shadiq, selaku khatib Idul Fitri di Masjid Al Mubarak mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah atau 2023 Masehi minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan diterima Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat dan ampunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Sallallahu ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil wa ala alihi wa sahbihi ajmain. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم قوم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
الأحياء منهم والأموات وانصر على معاني الدين رب اختم لنا منك بخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Idul Fitri Masjid Al-Mubarak Kriya Benowo Indah yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Pada kesempatan yang sangat mulia ini, tidak ada kalimat yang pantas kita ucapkan melainkan kalimat alhamdulillah wa syukurillah, bahwa pagi ini kita masih diberikan Allah sehat walafiat, diberikan oleh Allah kekuatan iman, kekuatan Islam, sehingga kita bisa merayakan Idul Fitri. Mudah-mudahan amal ibadah kita selama bulan Ramadan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, pesan yang utama dan yang pertama
di dalam khutbah Idul Fitri ini, saya mengajak, marilah kita selalu meningkatkan kualitas iman dan meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah. Sebab hanya dengan kualitas iman dan takwa inilah yang menyelamatkan hidup kita dunia dan akhirat. Dan dengan kualitas iman yang baik, maka hidup kita akan bahagia di dunia dan akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh rahmat, bulan di mana pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, bulan di mana kita diampuni oleh Allah. Sekarang Ramadan sudah meninggalkan kita. Sebulan penuh kita melawan hawa nafsu. Sebulan penuh kita berpuasa. Pagi ini kita kumandangkan kalimat takbir, tahmid dan tahlil untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama kita mengucapkan kalimat Allahu Akbar, yang artinya Allah Maha Besar. Kalimat ini mengandung makna yang begitu mendalam. Kita semua mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang besar itu Allah. Selain Allah kecil. Kalau kita sudah berani mengatakan Allahu Akbar, yang besar itu Allah, maka selain Allah kecil. Harta dan kekayaan yang kita miliki kecil jika dibandingkan dengan kebesaran Allah. Uang yang kita miliki kecil jika dibandingkan dengan kebesaran Allah. Oma kulolan panjenengan sedaya tidak ada apa-apanya, kecil jika dibandingkan dengan kebesaran Allah. Pangkat, jabatan, kedudukan, semuanya kecil jika dibandingkan dengan kebesaran Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Selain Allah kecil. Tapi kenapa ma'asyiral muslimin, kula lan panjenengan sedaya iki wis ngomong Allahu Akbar, yang besar itu Allah, tapi kenapa kita masih membesarkan pangkat dan jabatan, kita masih membesarkan dunia, kita masih membesarkan uang kita, kita masih membesarkan kekayaan kita? Allahu Akbar. Kita membesarkan Allah, tapi satu sisi kita membesarkan harta dan kekayaan, kita membesarkan pangkat, jabatan dan kedudukan. Padahal kula lan panjenengan sedaya wis ngomong Allahu Akbar, yang besar itu Allah, selain Allah kecil. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Yang kedua, kita mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau kita sudah mengucapkan itu kalimat tauhid yang paling tinggi. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan sing pantes disembah
kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang pantas minta tolong kecuali minta tolong kepada Allah. Tapi mengapa kula lan panjenengan sedaya wis ngucapno la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang pantas disembah kecuali Allah, tapi mengapa kula lan panjenengan sedaya sik nyembah dunia, nyembah harta, nyembah pangkat, nyembah kedudukan, nyembah status sosial? Padahal kula lan panjenengan sedaya wis ngucapno la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang pantas kita sembah melainkan Allah. Kadang kita masih minta tolong dukun, padahal kita mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang pantas kita mintai tolong kecuali minta tolong kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, kita mengucapkan walillahil hamd. Segala puji hanya milik Allah. Masya Allah, subhanallah. Nek kula lan panjenengan sedaya ku ngerti atine niki. Walillahil hamd. Sing pantas dipuji ku Allah, yang pantas disanjung Allah. Manusia tidak pantas dipuji, manusia tidak pantas disanjung. Sing pantas dipuji itu Allah. Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan laut, Allah menciptakan gunung. Pantas yang dipuji itu Allah. Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan malaikat, Allah menciptakan setan. Pantes nek Allah sing dipuji, manusia gak pantes dipuji. Manusia lemah, tidak berdaya, manusia tidak punya kekuatan, gak pantes nek menungso iku dipuji. Manusia dilahirkan ke dunia tidak membawa apa-apa. Manusia ketika dilahirkan ke dunia telanjang bulat, tidak memakai baju. Tapi mengapa manusia ketika dewasa sombongnya bukan main? Allahu Akbar, walillahil hamd. Sing pantes dipuji itu Allah. Allah menciptakan langit, bumi, gunung, laut, manusia, malaikat, setan, alam semesta. Pantas nek sing dipuji itu Allah. Manusia tidak pantas dipuji. Menungsa itu dikei lara wong tuwa wis gak kuat. Apa yang dibanggakan manusia? Manusia lemah, tidak berdaya. Manusia hidupnya di atas tanah, mencari makanan di atas tanah, tapi sombongnya bukan main. Ingat manusia, kamu hidup di atas tanah, mencari nafkah di atas tanah. Ingatlah kalau kamu sudah dimasukkan tanah. Kamu di atas tanah, sombongnya bukan main. Langit saja yang di atasnya tanah, langit tidak pernah ngomong dia lebih tinggi dari bumi. Langit tidak pernah bicara bahwa dia yang paling gagah dari bumi. Kita ini hidupnya di atas tanah, mencari makan minum di atas tanah. Kok sombong? Subhanallah. Untung belum digulung sama tanah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri Masjid Al-Mubarak, perumahan Benowo Indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala.
ketika bulan suci Ramadan meninggalkan kita semua, kita senang, kita bahagia. Ono sing tuku kelambi, ono sing ngecat oma, ono sing tuku sarung, tuku kopiah, tuku sajadah, tuku mobil, omahe direnovasi, bahagia. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditinggal bulan suci Ramadan menangis, sedih. Kenapa Rasulullah menangis? Ditinggal bulan Ramadan, kita kok bahagia. Rasulullah menangis ditinggal Ramadan. Alasannya satu. Kenapa Rasulullah menangis ditinggal bulan suci Ramadan? Yang pertama, li'annal hasanata fihi mujtami'atun. Rasulullah menangis ditinggal bulan suci Ramadan karena semua kebaikan-kebaikan dikumpulkan di bulan suci Ramadan. Iki sing nyebabno Rasulullah nangis ditinggal Ramadan, karena semua kebaikan-kebaikan dikumpulkan di Ramadan. Sholat wajib, pahalanya di bulan Ramadan dilipat gandakan Allah. Apalagi sholat sunnah, sedekah di bulan Ramadan, pahalanya dilipat gandakan Allah. Membaca Quran di bulan Ramadan dilipat gandakan pahalanya. Itulah yang menyebabkan Rasulullah menangis, karena semua kebaikan dikumpulkan di bulan Ramadan. Yang kedua, mengapa Rasulullah menangis ketika ditinggal bulan Ramadan? Wa ta'ata makbulatun. Rasulullah menangis, Rasulullah sedih ketika ditinggal bulan suci Ramadan, karena ketaatan ibadah di bulan Ramadan yang kita lakukan pasti diterima Allah. Mudah-mudahan sing sedekah nang Masjid Al Mubarak tak dongakno sugih. Muga sing sedekah keramik, granit, kipas, AC untuk Masjid Al Mubarak tak dongakno bisa budal haji. Amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri Masjid Al Mubarak rahimakumullah. Yang ketiga, mengapa Rasulullah menangis ketika ditinggal bulan suci Ramadan? Alasannya, wadda'awati mustajabatun. Doa-doa kita dikabulkan oleh Allah di bulan Ramadan. Masya Allah. Ya iki sing nyebabno Kanjeng Nabi nangis. Kanjeng Nabi sedih ditinggal Ramadan, karena doa-doa kita dikabulkan Allah di bulan Ramadan. Yang keempat, mengapa Rasulullah menangis ditinggal bulan suci Ramadan? Wadzunuba maghfiratun. Karena dosa-dosa kita di masa yang lalu diampuni oleh Allah. Manusia pasti punya salah dan dosa. Siapapun manusianya, apapun pangkat dan kedudukannya, pasti punya salah dan dosa. Gak ono manungsa sing gak duwe dosa. Ojo caca awak dhewe. Nabi Rasul duwe dosa. Nabi Adam duwe dosa mangan buah khuldi dibuang nang India. Nabi Adam ku dosane siji mangan buah khuldi, wis nduk swarga. Ditokno ambek Gusti Allah dosane mek siji, mangan buah khuldi. Diguwak nang India. Siti Hawa bojone diguwak nang Jeddah. Lah kula lan panjenengan sedaya iki gak tau nang swarga, sumbunge begedut. Nabi Adam ku wis nduk swarga. Dosane siji mangan buah khuldi, dibuak nang India, didono nang bumi.
Nabi Yunus yang di dosa akhirnya dipangan iwak paus. Nabi Ibrahim yang di dosa diobong raja Namrud. Kullu bani Adam khata'un. Semua anak cucu Adam siapapun dia orangnya, pejabat, pedagang, petani, pengusaha, intelektual, cendekiawan, pasti punya salah dan dosa. Ramadan menghapus itu semua. Yaiku sing dadekno Kanjeng Nabi ku nangis sedih ditinggal Ramadan. Lah kok umat iki seneng. Makane man soma Ramadana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan imanan dengan iman, wa ihtisaban dengan ikhlas, puasanya ikhlas karena Allah. Puasanya iman karena Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Dosa-dosanya di masa yang lalu diampuni oleh Allah. Dia puasa bukan karena tetangga, dia puasa bukan karena teman, dia puasa bukan karena sahabat, dia puasa bukan karena suaminya, dia puasa bukan karena istrinya, dia puasa bukan karena anaknya. Dia puasa bukan karena bosnya, pimpinannya, bukan. Imanan. Dia puasa karena rasa iman dengan Allah. Wahtisaban, ikhlas hanya karena Allah. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini menghapus semua dosa-dosa kita di masa yang lalu. Yang kelima, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri Masjid Al-Mubarak rahimakumullah. Mengapa Rasulullah menangis? Mengapa Rasulullah sedih ditinggal bulan Ramadan? Alasannya adalah wal jannata mustaqatul lahum. Surga merindukan manusia-manusia yang berpuasa di bulan Ramadan. Iki sing dadekno Kanjeng Nabi nangis ditinggal Ramadan. Awak dhewe kula lan panjenengan sedaya wis gak atik njaluk swarga. Wis gak atik njaluk Allahumma inna nas'alukal jannata, wis gak usah. Tiyang sing gelem poso nduk wulan Ramadan dienteni ambek swarga. Swarga ku ngenteni panjenengan. Wis gate njaluk, gate ya Allah, kula sampeyan lebetaken swarga wis gak usah. Tiang-tiang sing poso nduk wulan Ramadan dienteni ambek swarga. Dirindukan swarga. Dikangeni swarga, masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang terakhir, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri Masjid Al-Mubarak Kriya Menawa Indah. Yang terakhir, di dalam kitab dijelaskan ketika Rasulullah mau khutbah, Rasulullah membaca amin 3 kali. Amin, amin, amin. Sahabat bingung. Cerita ini sering disampaikan. Loh, Kanjeng Nabi lan apa panjenengan kok munggah mimbar kok maca amin ping 3? Kanjeng Nabi jawab, aku mang munggah nang mimbar, malaikat iku ndonga.
Makanya saya aminkan. Oh gitu. Iya. Terus apa doane Kanjeng Nabi? Apa dongane malaikat telu itu? Sing nomor 1. Dongane malaikat pasti mandi makbul. Apa maneh sing mengaminkan Kanjeng Nabi? Apa doa malaikat yang pertama? Ya Allah, jangan diterima ibadah puasanya anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Rasulullah jawab amin. Ini menunjukkan betapa selesai sholat Idul Fitri di Masjid Al-Mubarak ini, yang pertama kali kita tuju, yang pertama kali kita datangi selesai sholat Idul Fitri adalah kedua orang tua kita. Loh, Pak Kaji, wong tua ku wis mati ya apa? Ya sampean dongakno, ditekani makame, bacano Yasin, tahlil. Tapi kalau orang tua masih hidup, selesai sholat Id, yang pertama kali kita sungkem, kita datangi adalah kedua orang tua kita. Kita bisa seperti saat ini, punya pangkat, punya jabatan, punya ilmu yang luas. Itu semua adalah jasa kedua orang tua kita. Nek ono anak nduk griya menawa indah iki, nyambut gawe nak titik lali ambek wong tua, duwe pangkat titik lupa dengan ayah ibunya. Ingat, hidupmu tidak barokah. Nyambut gawemu enak kaya apa, nek wis wani ambek wong tua, hidupmu gak barokah. Omamu apik tingkat, mobilmu apik, nyambut gawemu enak, tapi nek wis lali ambek wong tua, setahun pisan gak tau nyengongok, Masya Allah. Ono ngono iku. Nek ono anak kaya ngono, hidupmu gak barokah. Ridha Allah fi ridhal walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Nek wong tua wis gak ridho, uripmu angel, nyambut gawe angel, buka toko angel, bisnis angel, proyek yo gak tau lancar. Tapi kalau kita memuliakan kedua orang tua, maka hidup kita akan dimuliakan Allah. Mumpung kula lan panjenengan sedaya dikai umur dawa iso menangi Idul Fitri, ayo sungkem nang wong tua. Aja krana nyambut gawe enak gengsi nang wong tua. Ojo krana duwe pangkat, duwe jabatan, gengsi unjung nang wong tua, Masya Allah. Nek ono anak kaya ngono, hidupnya enggak tenang, hidupnya enggak barokah. Ojo sampai selesai sholat Id nang kebun binatang. Jadi yang pertama kali yang kita datangi selesai sholat Id di Masjid Al-Mubarak ini adalah kedua orang tua. Nek wong tua wis mati ya, tokoh agama, tokoh masyarakat yang kita tuakan. Kalau orang tua kita sudah meninggal, ya kita datangi makamnya selesai sholat, kita bacakan Yasin, tahlil. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Idul Fitri rahimakumullah. Yang kedua, malaikat berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami, jangan diterima ibadah dan puasanya
istri yang tidak mau minta maaf kepada suaminya. Begitu sebaliknya, suami tidak mau minta maaf kepada istrinya. Memang yang bekerja 24 jam adalah istri. Tapi ingat, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Saelek-eleke wong lanang itu pemimpin rumah tangga. Wong lanang nyambut gawe enak, gak nyambut gawe enak. Sing dadekno wong wedok iku mlebu swarga apa mlebu neraka. Maka di momen Idul Fitri ini kesempatan yang diberikan Allah luar biasa. Selesai sholat Id, istri sungkem kepada suami, sebaliknya suami juga sungkem kepada istri. Yang ketiga, malaikat Jibril berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami, jangan diterima ibadah dan puasane orang Islam yang tidak mau memaafkan orang Islam yang lain. Onjong wis gak ono, nang tangga wis gak gelem. Zaman biyen iku masyaallah, listrik gak tape ono, TV gak tape ono, tapi kampung kami saiki mengucapkan Idul Fitri lewat WA. Mohon maaf lahir dan batin, lewat Instagram, lewat WA, lewat email. Makanya ayo momen Idul Fitri kita saling memaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi hikmah kita semua. Amin. Allahumma amin. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Shallu alaihi. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa azza jundahu wa azamal ahzaba wahdah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad
walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minasy sholihin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wa Madinah bisafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya muyassir yassir wa ya mudabbir dabbir wa ya musahil sahil sahil alaina kulase bijahil basirin nadir. Rabbana sahil umrana wa hasil maqasidana wa balihna ilaika ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Jamaah rahimakumullah, Masjid Al Mubarak Kriya Bengawa Indah yang dimuliakan Allah. Saya selaku khatib Wak Haji Shadiq, selaku khatib Idul Fitri di Masjid Al Mubarak mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah atau 2023 Masehi minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan diterima Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat dan ampunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Sallallahu ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.